sekarang saya Dr. Aryani sudah ada di Medan, tepatnya di Bandara Internasional Kuala Namu. Salam Indonesia Jaya. Saya minta tolong keluarga Indonesia untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika menurut keluarga Indonesia, pengrajin atau seniman atau penggiat produk Indonesia yang menjadi narasumber di video ini telah memberikan penjelasan produk dan filosofinya dengan jelas dan tepat. Karena saya ingin berbagi 1 juta rupiah kepada narasumber dengan like dan share terbanyak yang dihitung hingga 15 April 2021. Terima kasih. Salam Indonesia Jaya. Bersama Dr. Aryani di sini. Saya sekarang sudah di Medan. Dan di sebelah saya ini ada seorang bapak yang istimewa. Kalau saya bilang, beliau ini adalah Pak Robert Sianipar ya Pak. Beliau ini bukan hanya bekerja untuk kain ulos, melestarikan kain ulos, tapi beliau ini juga bekerja menggalang UMKM ya Pak ya, menyatukan UMKM di sini. Kenapa Pak? Kok Bapak sampai punya hati untuk menyatukan UMKM di sini, dan kenapa? Ya kan begini Bu, saya kan salah satu pelaku UKM ya Bu ya. Selama ini kita lihat UKM itu suka ngeluh. Ngeluhnya ya mereka modal kecil tapi pingin usahanya dikenal orang, tempatnya di mana. Jadi saya berpikir kalau saya bangun satu tempat bisa dipakai sama bersama-sama kan, gitu. alangkah baiknya gitu. Berarti Bapak ini selama ini yang modalin tempat ke mereka dan membantu mereka untuk pemasaran seperti itu. Keuntungan Bapak apa? Pertama, keuntungannya dari Tuhan Bu. Betul, itu jawaban yang saya suka itu. Dengan kita buatnya tempat ini, kebetulan tempat ini juga banyak pengunjungnya Bu ya. Diresmikan sama Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Muhammad Hidi, sama Gubernur serta Eksekutif Bank Indonesia, Pak Divi. Jadi terbentuknya ini juga atas dukungan teman-teman, supaya ada salah satu tempat di mana UKM itu bisa bergabung, bisa berkumpul dengan modal kecil ataupun tanpa modal bisa gabung. Jadi apa yang mereka bisa buat, apa mereka bisa produksi, bisa dipasarkan. Dan tetap hidup gitu ya Pak, supaya berkembang gitu ya. Jadi bukan hanya kita bantu pemasaran, tetapi dana juga kita bantu. Oh, sampai dana juga Bapak. Oh, supaya benar-benar ulos di Medan ini tetap hidup, berkembang, dan bahkan nanti bisa merajai. Oke, wah luar biasa. Di Sumatera Utara kan banyak produk Bu ya, bukan hanya ulos, produk makanan juga, kerajinan tangan lain juga. Di sini sangat banyak Bu. Dan ada semua dibuka. Ada semua. Wah, jadi luar dengan biasa. varian-varian itu kita coba bagaimana kalau kita satuin tempatnya. Nah, sekarang di Galeri Ulos Sianipar ini kita sudah buat banyak produk Bu. Kayak one stop service untuk benar, Ibu. Medan gitu ya, untuk Sumatera Barat. Oh, Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Dan ini keluarga Indonesia, Pak Robert ini, jadi beliau ini benar-benar melestarikan kain ulos ya Pak ya. Jadi banyak orang yang hanya berpikir bisnis, banyak orang yang berpikir bagaimana menjual. Tapi yang benar adalah orang yang tidak hanya menjual, tapi ngerti dan memahami apa yang dia jual. Betul ya Pak? Dan Pak Robert ini yang saya suka adalah beliau tahu cerita dari masing-masing kain. Filosofi yang terkandung di kain ini Bapak tahu semua kan dari ceritanya. Tadi bolehkah bercerita yang dari kain yang tadi? Iya Pak. Seperti puca ini ya Bu, atau ragi hidup. Nah, ini ulos puca atau yang ragi ini hidup ya Bu, yang ini. Nah, ini. Nah, ini dipakai oleh adat Batak Toba.
ya Bu ya. Hah? Dipakai oleh adat Batak Toba. Boleh dilihat motifnya seperti ini kira-kira. Oh, dia kan ini dari Pak kecil. Robert ini tidak hanya menjual, bukan hanya beliau yang bisa, tapi sudah melatih untuk stafnya juga bisa ya. Jadi Oke bisa Mbak. saling ngejelasin Lah, semua, sip. gitu. Mbak, ceritakan Mbak. Ini apa ini Sedikit ceritanya? ceritanya Hmm. ini gambaran dari keturunan orang Batak. Jadi ini dimulai dari orang tua. Orang tuanya itu yang ibaratnya biasa-biasa saja, dia pengen anak-anaknya itu makin maju, lebih besar daripada orang tuanya. Jadi ini Jadi di semakin keturunan besar, itu kan besar. makin ke atas ini kan makin Makin indah bagus, ya makin kelihatannya. cantik. Oh. Jadi dia mau itu anak-anaknya, cucunya itu lebih daripada Dia. si orang tua tadi. Wow, Makanya- itu selembar kain loh, itu merupakan bukan hanya filosofi, tapi itu merupakan sebuah doa ya Pak ya, lebihan. Jadi Jadi ini sampai di akhirnya ini dia seperti raja-raja, sudah punya pengawal laki-laki dan perempuan, nanti ditutup dengan pengawal lagi nih. Nah, ini seperti ini Bu. oh, jadi ini bercerita seperti raja-raja dan punya pengawal. Berarti ini dari selembar kain Iya, dari iya, awal ceritanya. Inilah orang tua, tuanya, anaknya, cerita. cucunya, besar makin semua. besar. Hmm. Dan Oh, permintaannya jadi orang yang berhasil berguna gitu loh Bu. oh, sebuah doa dan Jadi kan ada cerita di orang Batak juga, bahasa Bataknya begini. Anak kokido hamoraon diau. Artinya Anakku itulah kekayaan atau segalanya harta bagiku gitu loh. oh, Jadi orang Batak itu, kenapa orang Batak itu suka kalau udah berkeluarga pingin anaknya itu, dia sebenarnya udah sarjana contohnya, paling tidak anaknya harus lebih tinggi dari dia. oh. Dan itu memang begitulah filosofinya orang Batak. Dia pingin Keren, lebih ya. tinggi anaknya itu harus lebih tinggi dari orang tuanya. Itu sebuah doa yang luar biasa ya. Iya, seperti kayak kita juga, kebetulan orang tua saya cuma tamat SMP. Nah, kita semua anak-anaknya sarjana semua gitu. Oh. Dan kita juga pinginnya anak kita itu lebih dari Lebih kita dari gitu. kalau Itulah bapak sarjana anaknya master Enggak, S2 gitu, gitu. S2 gitu. ibaratnya Bener-bener. kira-kira. Wah, itu sebuah doa yang memang harus kita generasi lebih setelah kita itu harus lebih baik Iya. daripada kita. Kalau yang ini apa bercerita ini kan apa Pak? ragi hotang. Apa itu Pak? Ragi hotang atau disebut meat ya Bu ya. Ini kayak benang emas ya? Ini Iya. benang emas ya? Ini kita perbarui ya Bu ya sebenarnya. Mm-mm. Aslinya dia nggak seperti ini, tapi kita kan selalu berganti motif Bu. Kita bukan berganti motif, berganti warna. Oh, gitu. Bagaimana supaya ulos ini bisa jadi lebih menarik, lebih indah tanpa mengurangi arti-artinya gitu. Ini maknanya apa? Ini laki-laki perempuan. Iya, Oh, laki-laki. laki-laki perempuan, laki-laki Laki perempuan. perempuan maksudnya berdampingan karena ini Berdampingan. diterimanya pada saat dia menikah. Oh, Dan ulos ini gitu. juga disematkannya, dipakainya sampai bisa dibilang kalau sampai tua juga bisa. Sebelum contoh begini, dia sudah punya anak nih, ini masih dipakainya, tapi setelah anaknya nanti menikah semuanya tidak ada lagi tanggungannya, ini berhenti digantilah kemari, Naik tingkat naik lah ibaratnya. tingkat. Dia sudah seperti seorang raja. Oh, loh, ini berarti baju ini nanti dipakai selama puluhan tahun, Iya. dipakai terus gitu, sering dipakai gitu, diselendangkan diselendangkan. pada saat-saat acara Heeh. sampai anaknya menikah. Ini Berarti masih ini dia pakai. kualitas produk Indonesia bagus dong Pak. Iya Bu. Wah, ini keluarga Indonesia jangan pernah lagi ragukan kualitas produk Indonesia. Memang kualitas produk Indonesia tuh kalau yang bagus ya banyak ya Pak ya. Kayak gini 10-an tahun. Iya, jadi nanti Nah yang dipakai. Bapak pakai aja itu bagus loh. Ya, Ini motif apa itu? sadum. Ini Sadum itu gimana? Motif sadum itu ini perpaduan antara Batak Toba dengan Batak Tapsel nih. Motifnya nih kita padukan. Nih. Berarti ini kain ini tidak hanya kain untuk hiasan ya Pak Iya. ya, tapi dipakai juga bisa Bisa. cantik. Nyaman Jadi, Pak? nyaman, Panas Bu. nggak? Enggak ya? Tergantung bahannya. Oh, Kita kan ada yang dan- bahan tipis, ada kita bikin bahan dari katun, bikin juga dari sutra. Hah? Dan dipakai berarti nyaman dan bermakna ya Pak Iya, ya. Bu. Dan Maknanya tadi apa Pak? Boleh diulangin lagi nih kain? Kalau ini kan sadum, Sadum, heeh. motif berwarna-warni dan Bisa dipakai. dipakai kapan aja. Iya, ini
bisa semua kalangan makainya. Filosofinya apa ini? Jadi kalau kayak gini Ini seperti- bentuk-bentuk trapesium gitu ya. Gimana ya saya jelasinnya? Ini karena sudah perpaduan. Oh. Nah, jadi sebenarnya ini gambar yang bergandengan. Yang ini Oh, bercerita Iya. tentang Ada unity. kisah. iya ada kisahnya Bu. Nah ini masing-masing punya kisah. seperti di sini nih di ulos tapsel ini dia bergandengan tangan satu sama lain gitu. Jadi motifnya ini kita angkat, kita padukan dengan motif Toba. Jadi yang kita angkat itu desain motifnya, baru kita padu dengan warna-warna yang unik, membuat dia jadi bisa dibuat jadi bahan fashion dan orang Fashionable memakainya. gitu ya. Iya. Berarti produk Indonesia tuh bukan hanya cuman pajangan dan Iya. lain-lain, tapi dipakai dan bagus ya dipakai. Kebetulan kan Bu, setahu orang ulos itu kan untuk acara adat, dipakai acara-acara sakral kata orang. Nah, jadi kita angkat bagaimana sih caranya supaya ulos ini bisa dinikmati semua orang. Bahkan ini bisa kayak blazer gini ya, Iya, jaket. jadi kita angkatlah motifnya, Keren, bagus, kita desain warnanya yang unik, Hmm. jadi orang makainya juga suka gitu Iya. loh. Ini saya juga lihat tadi suka nih. Jadi, wah, keluarga Indonesia asik ya. Kita bisa melihat kalau kain ulos Batak, kain dari Sumatera Utara ini benar-benar tidak hanya sebuah kain, tapi juga bisa bercerita, bisa merupakan doa, dan bisa mempunyai kualitas yang sampai puluhan tahun. Dan ini semua menggambarkan kekayaan Indonesia. Bukan hanya itu, dipakai pun cantik, bisa fashionable, dan membuat kita juga ngikutin mode ya. Iya, Bu. Karena ini kalau saya yakin deh orang luar negeri akan tertarik karena melihat ini sebuah handmade, sebuah karya seni yang dipakai dan cantik ya Pak. Benar. Kayak punya desainer mana gitu ya. Oke, keluarga Indonesia tetap ingat ada produk yang cantik dengan kualitas bagus di Indonesia. Keluarga Indonesia ternyata selain ini apa namanya baju Ya, atau ulos. ulos, ada produk-produknya seperti ini, tas cantik seperti ini, ada apa nama ini apa Pak filosofinya Pak? Ya, ini kan Kainnya. produk turunan dari ulos gitu Ya. ya. Produk turunannya itu banyak kita bikin aksesoris seperti tas dan kunci, taplak meja, hiasan dinding banyak. Salah satunya di sini yang kebetulan kita pegang tas. Ini dari bahan kulit kita padu dengan Kulit tenunan asli? kulit asli. Kulit ular atau kulit apa ini Ini Pak? kulit sapi, di Oh, embos kulit- seperti kulit ular gitu loh. Nah, Oh, sama seperti ini juga. Nah, ini memang asli ya? Oh ya iya asli, benar, ini desainnya asli. seperti ini gitu loh. Oh. Jadi produk turunannya banyak Bu kita buat. Oh Gitu. berarti ulos. hah? Ulos itu bukan hanya dipakai untuk adat, tetapi juga bisa fashionable, bisa juga untuk Tas. pernak-pernik ya Bu ya, Pernak-pernik, aksesoris, tas atau ini seperti sarung Oh bantal. iya, Bantal oh, buat biasa kursi Ya kan, juga ya. kursi, iya. Oh. Jadi semua orang, semua kalangan bisa pakai begitu. Bu. Keluarga Indonesia berarti jangan membatasi produk Indonesia, karena produk Indonesia bisa dipakai untuk apa aja dengan kualitas yang cukup bagus. Gerakan Padukin, gerakan bangga pakai produk Indonesia.